Sebentar ini. Oke. Nah, apakah sudah melihat slide yang saya siapkan? Oke, baik ya. Jadi memang membedakan roh itu seperti membedakan antara bolam yang menyala dengan kertas kusut gitu. Gampang ya, gampang ya. Makanya perlu apa? Perlu belajar karena apa? Yang sulit itu membuat bolamnya menyala, itu yang sulit. Kalau membedakannya sih gampang, mana yang apa? Tas kusut, mana yang bolam gampang, tapi kalau semuanya gelap, itu susah. Jadi hari ini kita belajar bagaimana supaya membuat Roh Kudus itu menyala di dalam pikiran dan hati kita agar bisa lihat mana yang kusut sudah diremas-remas, mana yang memang bisa bersinar di dalam diri kita, dan itu karya Roh Kudus begitu. Tanpa berpanjang lebar, saya mau bertanya, siapa yang sudah pernah punya pengalaman merasa gembira karena apa yang diinginkannya tercapai? Boleh loh, angkat tangan. Ya, angkat tangannya Sis Mei ya, yaitu. Apa Sis Mei, apa yang membuat Anda bergembira ketika ada sesuatu yang Anda inginkan Anda capai begitu? Izin bicara ya Mo, saya bukan partisipan, tadi cuma bantu angkat tangan. Tentunya perasaan gembira atas apa yang dicapai karena bukan hanya doa yang dijawab, tapi karena ada rasa syukur yang Tuhan taruh untuk saya ungkapkan atau utarakan. Begitu, makasih. Baik, jadi tadi salah angkat tangan tapi dibaca Romo Effendi mau sharing gitu ya. Ya, ini Sis Yulia. Sis Yulia, kapan merasa gembira? Beberapa waktu yang lalu, Romo, saya lama sekali ingin sekali berjumpa dengan Romo Sepuh Tan Tian Sing. Lama sekali, bertahun-tahun sering ke Semarang ingin berjumpa dengan beliau, ingin ditumpang tangan beliau, tapi tidak pernah mendapat kesempatan. Beberapa waktu yang lalu saya kembali ke Semarang, dan puji Tuhan, saya berkesempatan bertemu muka dengan Romo Tan Tian Sing. Kemudian dengan segera saya minta Romo untuk tumpang tangan di kepala saya, doakan saya Romo. Dan itu sangat menggembirakan saya. Dan sepertinya keinginan saya yang ada di dunia ini sudah cukup. Terima kasih Romo. Waduh, luar biasa sekali Romo Tan itu ya. Tan apa ya, saya lupa dan namanya. Tapi begitu ditumpangi tangannya saja sudah serasa masuk surga begitu ya. Baik, terima kasih. Ada sebuah sukacita yang luar biasa ketika ada tumpangan tangan dari Romo yang diharap-harapkan. Tentu relasinya panjang. Ada yang lain tadi, satu lagi yang mengacungkan tangan tadi. Kemanakah beliaunya? Apakah keluar? Ada Kak Yulia Regina yang mengangkat tangan, Romo. Tadi sudah, baru saja sharing tentang Romo Tan yang memberikan tumpangan tangannya. Ada satu lagi tapi dia sudah keburu. Saya Romo. Felicia. Felicia, gimana Ya, coba? saya merasa bahagia ya Romo karena apa yang saya nasarkan pas saya hamil anak pertama itu terwujud setelah penantian 10 tahun ya Romo ya. Jadi saya pada saat hamil pertama itu saya bernasar nanti kalau anak saya besar, saya ingin anak-anak saya baptis, tema komuni pertama dan bisa jadi anggota putra putri altar ya Romo. Jadi
Rabu minggu lalu, puji Tuhan, kedua anak saya diterima dan mereka dilantik menjadi putra-putri altar. Jadi itu saya merasakan saya sudah membayar nasar saya kepada Tuhan dan saya merasa bahagia gitu Romo ya. Jadi kedua putra-putri saya bisa melayani Tuhan sebagai putra-putri altar. Demikian Romo. Wah, bagus sekali ceritanya. Jadi bernasar pun juga harus penuh kegembiraan, tapi juga penuh kehati-hatian. Nanti kita akan belajar bagaimana kalau orang yang bergembira sekalipun tidak boleh sembarangan bernasar, karena bisa saja hati yang gembira itu dikuasai oleh dorongan setan yang mudah sekali menipu kita sebagai malaikat terang dan membuat apa? Membuat kita bernasar yang melampaui apa yang bisa kita berikan. Tapi kalau nasarnya semoga jadi misdinar, wah itu luar biasa sekali. Itu cukup ya. Ya itu seperti takarannya pas. Jadi dalam hal ini sebuah kegembiraan yang luar biasa yang datang dari hati yang benar dan mengikuti dorongan yang benar. Coba kalau nasarnya anakku nanti ku jadikan paus, lah agak susah itu. Ya, tapi kita jangan menganggap remeh karena hal-hal seperti itu juga terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh bergembira, kita bisa saja menasarkan sesuatu yang di luar kemampuan kita dan tidak masuk akal. Di kitab suci jelas ada yang menasarkan, umpamanya ya Samuel itu dinasarkan untuk diberikan kepada Tuhan, dan memang ibunya yang mendambakan anak itu, akhirnya Samuel juga Nabi Samuel ya itu menjadi seorang abdi Tuhan yang luar biasa. Tetapi di dalam kitab suci juga nanti diperlihatkan bahwa ada tokoh yang saking gembiranya, terus setan memakai kegembiraannya akhirnya membuat apa? Dia menasarkan sesuatu, menjanjikan sesuatu yang pada akhirnya membawa kesedihan. Jadi teman-teman, di dalam hidup kita baik sedih maupun gembira, kita harus tetap berpegang pada Tuhan sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu juga nantinya bisa kita penuhi janjinya. Ataupun ucapan-ucapan kita pada akhirnya tidak lain tidak bukan untuk memuliakan Tuhan semata. Dan pembedaan roh ini bagian dari discernment. Discernment itu membawa orang pada sebuah pengambilan keputusan, dan membedakan roh itu adalah bagian penting di dalamnya karena di situ akan ada permainan-permainan yang membuat kita semua ya jadi bisa terombang-ambing, tapi bisa juga bersemangat, semakin beriman, dan seterusnya. Ya, mari kita lihat saja. Wah, itu sudah 10 menit sendiri itu. Mengapa perlu pembedaan roh? Karena ada roh baik dan roh jahat yang selalu bertarung. Kalau suka nonton film Star Wars, siapa yang suka nonton film Star Wars di sini? Saya suka, ya. Darth Vader itu bukan orang jahat awalnya ya, tetapi karena dia selalu hatinya dipenuhi dengan sebuah perasaan negatif, tidak terima dan seterusnya, akhirnya keinginan baiknya menjadi dibelokkan menjadi keinginan menjadi tindakan yang jahat melawan orang-orang baik. Kalau Anda pecinta film Star Wars, baik juga untuk nonton, karena di situ yang membuat film itu ada lulusan SMA-nya di College Jesuit di Amerika. Jadi dia tahu tentang pembedaan roh baik dan buruk gitu. Ya, kapan-kapan ditonton ya. Ini bukan promosi nih. Tapi Star Wars itu menunjukkan peperangan dua kubu dan bagaimana orang baik pun pada akhirnya bisa menjadi orang jahat karena ada hal-hal di dalam dirinya yang semulanya sebenarnya baik, tetapi karena dia tidak pandai membedakan mana yang menjadi gerakan roh baik dan mana yang menjadi gerakan roh jahat, sehingga akhirnya dia jadi orang jahat bukan karena dia awalnya sudah jahat. Ya, jadi
Discernment itu adalah sebuah usaha untuk mengenali dan melaksanakan kehendak Allah pada seorang pribadi atau suatu kelompok dalam sebuah situasi konkret. Jadi ingat, bisa saja discernment-nya di level personal, pribadi, dan itu diharapkan kita semua seperti itu, tetapi juga bisa terjadi di dalam level kelompok, dalam situasi konkret ya. Tidak ada ngawang-ngawang berimajinasi. Dalam situasi konkret itulah dibuat sebuah discernment. Discernment dengan demikian membutuhkan kemampuan mengenali gerak roh baik, gerak Allah sendiri, karena yang mau dicari adalah kehendak Allah dan melaksanakannya. Nah, segampang itu. Problemnya bahwa kita sendiri tidak mudah untuk mengenali gerak-gerik roh itu kalau tidak pernah akrab dengan diri kita. Saya harapkan SBS yang sudah berlangsung selama 3 bulan ini pada akhirnya paling tidak membawa teman-teman, sahabat-sahabat Ignatianku ini sudah lebih sedikit maju dalam usaha untuk mengenali kehendak Tuhan dan memuliakan dalam hidupnya. Jangan malu kalau masih berbuat salah, saya juga masih sudah bertahun-tahun jadi orang yang katanya melakukan latihan rohani, toh masih ada saja kesalahan. Tetapi bukan itu intinya, bukan bahwa kita kalau sudah melakukan latihan rohani, lalu kita bebas dari kesalahan, bukan itu. Tetapi bahwa kita sudah semakin mengenali mana yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, mana yang tidak. Begitu ya, makin lama makin mahir. Dengan demikian masih membuka kemungkinan untuk bisa salah. Lanjut dulu. Beberapa peringatan di kitab suci. Ya, 1 Yohanes 4:1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1. Jadi kalau Anda merasakan ada sebuah peristiwa besar yang membuat Anda merasa seperti gembira luar biasa, janganlah cepat-cepat merasa bahwa itu pasti dari roh Allah. Bisa saja dari roh yang lain yang membawa Anda bergerak ke arah yang berbeda dari yang Allah kehendaki. 1 Tesalonika 5:21-22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ujilah segala sesuatu. Di dalam hidup kita jangan lupa untuk menguji segala sesuatu, termasuk perasaan gembira, bahkan perasaan sedih sekalipun perlu dicek ya. Jadi jangan hanya perasaan itu hanya dibiarkan lewat saja. Kalau Anda hari ini merasa apapun, entah sedih, entah gembira, entah malu, entah takut, dicek apakah ketakutan itu datang dari roh baik atau dari roh jahat. Silakan saja cek ya. Matius 13:24-30. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Lihat, Tuhan membiarkan semua gandum dan lalang tumbuh bersama. Itu juga bisa dipakai oleh kita untuk apa? Menunjukkan betapa di batin kita, di pikiran dan perasaan kita bisa tumbuh gandum, bisa tumbuh lalang. Ya, jadi hati-hatilah dengan semua apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Kita harus mengeceknya. Ya, ngeceknya 2 kali sehari ya, sudah diajari ya oleh teman-teman SBS ya. Ngeceknya 2 kali sehari, nggak usah tiap 5 menit dicek, nanti nggak ada waktu untuk kerja yang lain. Oke, baik. 1 Petrus 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi setan itu masih terus bekerja, jangan dipikir Roh Kudus saja yang bekerja. Setan juga masih bekerja karena gandum dan lalang tetap tumbuh bersama sampai akhir zaman.
3 kekuatan dasar. Nah, untuk membuat pembedaan roh, kita harus melihat 3 kekuatan dasar ini. Yang pertama adalah roh baik, yaitu roh Allah yang mengajak kita untuk mengenali apa kehendak Allah bagi kita, keselamatan dan kebahagiaan. Roh jahat, roh yang berusaha mempengaruhi kita melawan kehendak Allah. Dia tidak harus tampak buruk, dia bisa saja baik, tetapi yang baik itu belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dan itu roh jahat biasanya menangnya di situ, karena dia bukan hanya ngajak kita berbuat jahat, dia lebih halus daripada sekedar berbuat jahat, tetapi bahwa dia berhasil menggagalkan kita melakukan kehendak Allah. Jadi umpamanya jodohnya si A atau si B. Mana yang lebih baik gitu ya, si A kaya raya, si B baik hati, si A agak kurang tanggung jawab, si B bertanggung jawab, lalu dipilihlah si A. Tapi bukan berarti si A jahat, bukan, tetapi bahwa mungkin saja lebih tepat kalau memilih si B yang baik dan bertanggung jawab itu daripada si A. Ini hanya contoh kecil, gitu. Tidak ada dosa di situ, tetapi bahwa kita bisa melakukan kesalahan dan itu bisa gerak roh jahat. Karena apa? Mungkin terpengaruh bahwa si A itu walaupun agak kasar sedikit, tapi dia anak tunggal, bapaknya kaya raya dan sakit-sakitan, gitu ya. Mungkin saya nggak tahu, itu bisa saja. Itu tidak ada dosa loh, milih si A jadi suami itu nggak ada dosa, tapi bisa menggagalkan rencana Allah kepada kita. Dan yang terakhir adalah kodrat manusia, karakter dan bawaan diri kita, sabar, murah hati, lemah lembut, pemarah, mudah tersinggung, dan seterusnya. Juga kebiasaan-kebiasaan kita, bekerja sistematis atau bekerja asal-asalan, tepat waktu vs molor dan sebagainya, plus ketakutan-ketakutan kita. Ya, ada banyak ketakutan-ketakutan dalam hidup kita dan kita harus hati-hati dengan itu. Kalau takut itu bukan berarti jelek loh ya. Tidak semua ketakutan itu jelek. Takut yang objektif seperti melihat ular dan takut. Itu ketakutan yang objektif. Coba Anda bayangkan kalau Anda lihat ular kobra dan Anda tidak takut. Anda dipatuk ular kobra, Anda bisa mati. Ya, jadi itu ketakutan yang penting di dalam hidup kita. Tidak semua ketakutan itu jelek. Yang jelek itu adalah ketakutan yang subjektif, yang kita buat di kepala kita sendiri. Contoh, ada orang takut ketinggian. Jadi kalau pergi ke mall tidak bisa menemani istrinya sampai lantai 7 shopping karena begitu naik lantai 3 dia sudah mulai puyeng. Ya. Dan itu ketakutan, fobia ketinggian, dan itu ketakutan yang subjektif. Ya. Dan itu harus diatasi seperti itu. Masih lanjut. Jadi kalau Anda orang yang lemah lembut, jangan pikir bahwa setan tidak bisa menggunakan kelemah lembutan Anda untuk mengganggu rencana Tuhan di dalam hidup Anda. Coba bayangkan kalau Anda orang yang lemah lembut, sabar, terus terjadi sebuah tindakan umpamanya bullying di hadapan Anda dan Anda hanya jangan dong, tanpa berusaha menolong. Persis di situ Anda gagal untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan seperti itu dan menolong orang yang butuh pertolongan Anda. Jadi tidak ada yang buruk dan baik di dalam hal ini, tetapi untuk membedakan roh kita harus tahu mana yang pada akhirnya membuat Allah dimuliakan. Dan itu kita butuh tuntunan seperti itu. Tidak semudah bahwa pokoknya lemah lembut baik, ya. Murah hati itu baiklah. Kalau murah hati, kalau disalahgunakan oleh orang lain bertahun-tahun membiayai orang yang main judi umpamanya, lah, di manakah letak kebaikan kemurahan hatimu? Jelas tidak. Dan itu berarti apa? Kemurahan hatimu bisa saja dipakai oleh roh jahat untuk apa? Untuk melaksanakan kehendaknya setan, bukan kehendaknya Tuhan.
Oke ya, jadi dipegang ya tiga kekuatan dasar, roh baik, roh jahat, dan kodrat manusia. Itu berarti yang ketiga itu membutuhkan kita mengenali diri kita sungguh-sungguh. Tanpa pengenalan diri sungguh-sungguh, tanpa pengakuan diri terhadap siapa kita, bagaimana kita menghadapi sebuah situasi konkret, itu kita akan mudah sekali dijebak oleh roh jahat. Lanjut dulu. Sebentar. Awal membedakan roh. Mulailah dengan mengenali situasi hidupmu. Sedang mendekat ke Tuhan, orang baik dan semakin menjadi lebih baik itu sedang mendekat kepada Tuhan. Orang yang tadinya jahat tapi bertobat dan mau memperbaiki diri, itu orang sedang mendekat kepada Tuhan. Atau orang yang sedang menjauh dari Tuhan, orang jahat yang semakin jahat. Orang yang baik tetapi pelan-pelan menjadi tidak baik alias mundur, kendor dalam iman, harapan, dan kasih. Kenalilah situasi hidupmu, ya. Kenalilah itu. Jadi kalau ada orang yang hari ini berbuat jahat dan besoknya menyesal, lalu bertobat, tidak mau lagi melakukan hal itu, atau paling tidak setidaknya berjanji tidak mau melakukan hal itu lagi, maka dia sedang mendekat ke Tuhan. Ya, dengan demikian lalu apa? Lalu menjadi gampang baca roh baiknya nanti seperti apa. Contoh, ya, kalau kita memarahi orang, ya, karena salah paham, lalu setelah diperiksa batinnya dan merasa bahwa saya memang salah memarahi orang, ya, ini kejadian sungguh-sungguh dan ini terjadi dalam hidup saya. Saya salah memarahi orang, lalu saya ketika berjumpa lagi dengan orang itu ada dorongan, saya Romo atau saya Effendi yang melakukan kesalahan. Itu selalu ada tarikan, ya. Dan jangan khawatir kalau Anda semakin akrab dengan diri Anda semakin tahu. Ketika saya berhadapan dengan orang yang pernah saya marahin tapi karena salah orang, bukan dia rupanya yang bersalah, dan apa yang terjadi? Ya saya bilang, saya minta maaf ya karena saya ternyata salah orang, bukan kamu. Mahasiswinya sudah dimarahin lebih dulu. Saya pikir mahasiswanya dari Universitas A, ternyata dia datang dari Universitas B, yang bikin kacau dari Universitas A. Jadi sudah saya marahin, saya lupa tanya dia dari mana, saya asumsi saja dia masuk, lalu saya marahin. Kamu ini dari ini ya, langsung saya tidak beri kesempatan dia. Ya, saya tidak beri kesempatan dia untuk menjelaskan siapa dia, saya sudah marahin dulu. Terus dia pulang, sekretaris saya bilang, Romo, itu tadi bukan dari Universitas A, itu dari Universitas B. Oh ya, astaga naga. Nah, ketika dia datang lagi, saya bilang, Romo minta maaf ya, kemarin Romo marahin kamu, Romo pikir kamu dari Universitas A. Tapi lihatlah, dengan demikian, lalu ketika mau minta maaf, apakah itu mudah? Oh, belum tentu. Anda bisa tanya pada diri Anda, tidak perlu Anda belajar dari cerita saya. Boleh tanya pada diri Anda. Apakah saya mau minta maaf atau saya membiarkan itu terjadi demikian saja dan tidak ya membiarkan begitu saja, ya. Toh dia dibawa di dalam otoritas saya. Tapi tidak, karena saya bilang, "Oh ya, saya minta maaf ya. Saya kemarin salah. Saya pikir kamu dari Universitas A. Wajahmu mirip-mirip." Ya sudah, itu apa boleh buat, wajahnya mirip, bukan salah dia ya mungkin. Tapi lihatlah ya, orang yang tahu dirinya, yang tahu juga mengukur dirinya, ada kesalahan dan bisa minta maaf, itu tanda orang yang sedang mendekat kepada Tuhan. Jadi saya bilang, mungkin juga bawaan lama di Amerika, I'm sorry itu lebih mudah diomongkan, dan itu saya cenderung melihat banyak orang Indonesia tidak bisa melakukan itu, ya. Jadi ketika salah dan mengatakan saya minta maaf kalau saya salah, ya.
itu cenderung kurang ya, dan itu situasi hidup sosial kita mempengaruhi kita ya. Beberapa mahasiswa yang melakukan kesalahan, saya dalam tanda kutip paksa mereka juga untuk mengatakan saya minta maaf. Saya bilang bukan karena saya tidak memaafkan kamu, tetapi kamu harus belajar satu hal dalam hidup, bahwa ketika kamu meminta maaf di situ ada perdamaian ya. Ketika kamu tidak mau minta maaf, perdamaian itu kau jauh-jauhkan dari dirimu dan dari orang itu. Baik, ya. Jadi lihat, awal langkah ini jadi penting. Kenali situasi hidupmu. Dengan mengatakan minta maaf, ya, lalu saya mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Dalam arti bahwa saya menyadari kesalahan saya. Lain kali harus tanya dulu sebelum ngomeli orang dan berasumsi bahwa wajahnya yang mirip-mirip itu berarti orangnya yang sama. Ya sudah, itu dulu. Ya, lanjut ya. Awal membedakan roh. Kenali situasi hidupmu, sedang mendekat ke Tuhan atau sedang menjauh ke Tuhan, dari Tuhan. Dan itu memang penting ya. Tapi begitu minta maaf, hati saya juga lega, long, saya tidak punya beban apa-apa kepada siapapun ya, karena apa? Saya mengatakan sesuatu yang memang benar, bahwa memang saya salah, dan selesai. Karena apa? Itulah yang justru diminta Tuhan dari diri kita. Jujur kepada diri kita, jujur kepada Tuhan, dan pada akhirnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, minta maaf kalau salah. Ya. Awal membedakan roh. Dampak roh baik. Ya. Ketika sedang mendekat ke Tuhan, roh baik memberikan penghiburan, semangat, peneguhan, dan kekuatan. Ini masih awal, jadi pembedaan roh tahap pertama, ya, masih di level yang paling mudah. Kalau sedang menjauh dari Tuhan, roh baik memberi teguran, membuat tidak nyaman, dan bahkan rasa takut akan dosa untuk membuat seorang kembali kepada Allahnya. Ya, dengan demikian, kalau pertama kali kita mencuri di supermarket, umpamanya, ya, saya yakin ibu-ibu tidak ya. Karena saya yakin ibu-ibu selain dompetnya tebal juga ya, selain dompetnya tebal juga tidak ada yang mempunyai penyakit klepto ya. Apa itu klepto, apa itu ya, saya lupa itu, pokoknya klepto lah pokoknya, yang suka nyuri walaupun punya duit tetap suka nyuri ya. Nah, itu. Maka kalau Anda mencuri pertama kali, Anda akan diberi teguran oleh roh baik dengan cara apa? Dengan membuat Anda merasa bersalah. Dan itu tanda bahwa apa? Ketika Anda sedang menjauh dari Tuhan dengan mencuri, Anda ditegur, dibuat tidak nyaman oleh roh baik. Sederhana toh? Sederhana, tetapi tidak mudah untuk mengikutinya. Dampak roh buruk, sedang mendekat ke Tuhan. Ya, kalau dampak roh buruk sedang mendekat ke Tuhan, roh buruknya, roh jahatnya berusaha memberi alasan palsu yang membuat orang merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan tidak layak. Dulu di Amerika saya punya kelompok pendoa orang sakit, ya, dan awal-awal ketika mau berdiri, mereka sudah bikin semua ya, aturan dasarnya, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, dan ketika mereka mau jalan, mereka bertanya, Romo, bukankah ini sebuah kesombongan rohani ya? Kita mendoakan orang-orang sakit itu. Nanti kita gimana ya? Dianggap sebagai, emang hidupmu sudah beres jadi pendoanya orang-orang yang sakit. Nah, saya yang mendengar perkataan gitu dan pernah membaca aturan dasar pembedaan roh, langsung sadar sesungguhnya. Saya bilang, emangnya butuh orang yang suci murni untuk bisa jadi pendoa? Kita semua ini pendosa, saya bilang gitu. Dan kita tetap berdoa, bukan tiap hari, dan tiap hari juga kita diminta untuk mendoakan yang lain juga, ya dong? Iya. Iya. Kita juga diminta. Jadi apa salahnya? Dan memang roh jahat itu seringkali tidak suka kalau ada orang yang mendekati Tuhannya. Jadi selalu memberikan alasan-alasan palsu yang tidak beres, gitu ya, yang kita segera tahu, gitu.
Sedangkan roh jahat kalau terhadap orang yang sedang menjauh dari Tuhan, roh jahat berusaha menyodorkan kenikmatan dan kesenangan semu terus-menerus agar tetap berada dalam kondisi dosa. Paling gampang dilihatlah dalam hidup anak muda zaman sekarang. Kalau anak muda lelaki itu main video game, ya, video game, dan semakin terus main, berjam-jam main dengan teman-temannya, ya, dan itu membuat dia pernah sampai saya ajak misa Natal di tempat saya aja nggak mau, lebih baik menyingkir dan meneruskan main gamenya di lain tempat daripada di wisma mahasiswa. Dan itu kelihatan sekali, ya, betapa bahwa banyak anak-anak muda kita yang terpengaruh oleh video game. Yang laki-laki, ya. Yang perempuan, begitu banyak yang merasa cemburu. Karena apa? Karena foto temannya lebih banyak di-like dan foto temannya memperlihatkan kulitnya yang mulus sekali, begitu ya. Sedangkan kulitnya dia ketika ditampakkan di wajahnya, di cermin wajahnya kelihatan tidak semulus kulit temannya. Well, itu juga terjadi di banyak dari kita, dan kita yang tiap hari main sosmed akan terpengaruh sedikit banyaknya, ya. Tiap hari main sosmed dan berjam-jam akan menggantungkan penilaian kita dari apa yang kita lihat berdasarkan apa yang kita nikmati di IG, dimanapun lah, di Facebook dan dimanapun. Dan roh jahat akan bilang apa? Semakin kamu filterin wajahmu, semakin baguslah kamu. Ya, apa sih salahnya Romo dengan filter? Tidak ada salahnya sampai kau lihat wajah sesungguhnya di cermin asli, ya. Jadi hati-hati, itu ada sesuatu, ya, ada sesuatu, tapi itu fenomena yang harus dibaca sebagai gerak roh, ya. Kalau kamu main berjam-jam dengan sosmed dan kamu melupakan tugas-tugasmu yang ada di perkuliahan atau tugas-tugas pekerjaanmu, persis di situ sosmed terus-menerus membuat kamu gembira dan lupa akan kewajiban-kewajibanmu. Dan itu membuat kamu menjauh dari Tuhan. Padahal ketika main sosmed, kamu senang nggak? Senang banget. Dan itu gerak roh jahat. Wah, harus cepat-cepat nih. Sikap roh jahat. Perempuan lemah bila dilawan. Mohon maaf, Santo Ignatius agak seksis dalam hal ini. Ya, tapi ya saya nggak tahu ya itu. Perempuan lemah bila dilawan. Jadi sikap roh jahat. Jadi perempuan dan roh jahat itu kurang lebih lah. Hati-hati deh, gua bahaya, gua bisa dimarahin ibu-ibu nih. Ya tapi marahin Santo Ignatius saja, saya hanya menyodorkan itu, ya. Tapi yang penting bukan perempuannya itu, ya. Yang penting bukan perempuannya, yang penting itu lemah bila dilawan. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Saya salah membesarkan yang perempuannya itu, sedangkan yang harus dibesarkan itu lemah bila dilawan. Itu lebih persisnya. Mungkin pengalaman cowok-cowok zamannya Santo Ignatius begitu deh. Ya, mungkin kan nggak tahu. Saya juga nggak tahu apa yang ada dalam isi pikirannya dia, begitu ya. Kalau saya lama di Amerika, saya melihat bahwa di sana begitu egalitariannya tinggi, lalu sangat egaliter, lalu kadang-kadang menjadi lelaki itu bukan sesuatu yang menguntungkan, ya. Yang paling parah di dalam dunia akademik di Amerika adalah ketika seorang feminis, ya, berteriak soal kita perempuan ditindas oleh lelaki. Ada di dalam gereja Katolik, ada yang namanya imam juga lelaki,
dan imamnya yang lelaki imam itu berkulit putih, ya. Itu teman saya yang Yesuit yang di Amerika seringkali kalau perempuan ngomong soal kejelekan lelaki, kami semua memilih untuk diam tunduk saja, ya, daripada salah ngomong nanti dihubungkan dengan lelaki. Pertama power, dua imam otoritas, tiga kulit putih. Bagi yang bule-bule ya, itu juga bangsa yang menindas gitu. Jadi di Amerika tuh jadi imam kulit putih di dalam gereja Katolik itu diskriminasinya 3 lapis. Jadi kalau di kelas teman-teman saya ya itu pada diam semua kalau ada feminis yang keras sekali terhadap cowok, sampai cowok itu hanya bisa menindas apa segala macam dalam sejarah perempuan di nomor 2 kan, apapun itu. Back to the topic, ya. Ingat, lemah bila dilawan. Itu jenis-jenis yang menurut Santo Ignatius perempuan, tapi bisa saja lelaki juga ada yang kayak gitu toh. Ya, kalau dibiarkan dia jadi kayak jagoan, tapi kalau dilawan dia jadi macan ompong. Ada juga lelaki yang seperti itu. Jadi itu tidak berlaku untuk perempuan saja. Tapi kita harus melawan, gitu ya. Melawan dalam arti ya menentang dia, begitu. Ya, kuat bila dibiarkan. Maka kita butuh ketegasan dengan hal itu. Nanti saya akan ajak ngobrol lagi ya. Buaya darat tak mau diketahui belangnya, menyimpan rahasianya. Kalau ini lelaki jelas-jelas ya. Mungkin Santo Ignatius melihat dirinya sebagai buaya darat dulunya. jadi harus ada keterbukaan ya, pengakuan. Maka kalau berbuat dosa gitu ya, segeralah pergi ke kalau gayanya Santo Ignatius, ke Bapa pengakuan untuk mengakukan dosa-dosanya, buka semuanya, jangan ditutup-tutupi, karena kalau ditutup-tutupi di ruang pengakuan boleh dibuka semua ya. Itu kalau Anda masih menyimpan, berarti Anda membuka peluang setan untuk memakai itu. Karena setan suka hal-hal yang tertutup, tidak mau kelihatan belangnya. Dan yang terakhir, komandan tentara. Setan itu menyelidiki dan menyerang bagian terlemah dari pertahanan musuh. Jadi kita itu suka apa? Ya, kalau kenali kelemahan diri, dan kalau dia tiba datang dan membujuk, harus dilawan dengan ketegasan. Seperti komandan tentara. Ya, dia sangat pandai melihat kita punya kelemahan-kelemahan seperti itu. Hati-hati dengan kelemahan-kelemahan diri kita, ya. Umpamanya kalau Anda suka mencuri, lalu Anda mengatakan, toh saya mencurinya dari orang kaya, mereka tidak akan miskin. Nah, itu alasan-alasan seperti itu persis. Setan selalu menyodorkan alasan-alasan semu, dan dia menyelidiki mana yang bagian terlemah kita, dan dia akan berusaha pakai itu terus. Jadi curilah terus, karena apa? Dengan mencuri kau merasakan kenikmatan. Nah, saya pikir saya tidak akan ngomong ini contoh Adam dan Hawa, tapi oke lah, boleh. Jadi Adam dan Hawa, setan itu kan membujuk si Hawa ya loh. Nah, itu gayanya seperti komandan, ya, komandan perang gitu ya, selalu membujuk mencari yang paling lemah. Dan apa yang menjadi kelemahan Hawa waktu itu? Ada yang tahu? Supaya nggak ngantuk nih, ditanyain saja. Baru dengerin setengah jam udah ngantuk. Ya, Christina, apa kelemahannya Hawa? Dia ingin tahu. Ya, curiosity. Ya, betul. Kita itu seringkali curiosity itu suka, itu kelemahan kita. Ya, urusan orang lain juga kita urusin. Nah, itu salah satunya. Ya, jangan suka ngurusi orang lain, karena Hawa itu pertama-tama rasa ingin tahunya itu semikian besarnya sehingga dipakai ular untuk apa? Untuk menjebak dia. Selain itu apa lagi yang ular pakai untuk menjebak Hawa selain rasa ingin tahunya dia?
Ada yang supaya jelas ini mainnya ular atau setan itu seperti apa, itu bisa kita lihat. Ada satu lagi. Ingin menyamai Allah, Romo. Betul, ada Rudi Genter dan juga ya ingin menyamai Allah atau sombong ya. Dan kesombongan itu bisa dipakai untuk melawan Tuhan, dan setan tahu apa yang ada di dalam hatinya Hawa dan dia pakai itu ya. Maka terjadilah dosa asal muasal itu. Apakah benar perempuan yang membawa dosa ke dalam dunia? Kalau lihat kisah Kejadian, apakah benar perempuan yang membawa dosa ke dalam dunia? Enggak, Romo. Kenapa? Kan ada si Hawanya juga, ada si Adamnya di sebelahnya. Ini yang jawab siapa ini? Saya kok nggak ngelihat. Maaf, off-cam, Romo. Oh, off-cam. Oke. Jadi, tapi namanya siapa? Boleh dong tahu? Dewi. Dewi merasa bahwa Dewi. tidak benar. Hah? Siapa namanya? Wiwi? Dewi. Dewi. Oke, Dewi. Ya. Ya. Saya jadi bingung sekarang. Dewi atau Wiwi? Ya, apapun ya. Wi, gitu aja ya. Ya, Wi, gini aja ya. Gini aja ya. Kenapa kok tidak benar perempuan yang membawa dosa ke dalam dunia? Iya. Kan di dalam itu kalau di foto di gambar yang kita lihat itu kan ada ular, lalu ada Hawa. Tapi di sebelahnya Hawa kan ada Adam, Romo. Jadi waktu Ya. si ular menggoda Hawa, kan kalau misalnya Adam dia bisa bilang nggak boleh loh, kan udah dilarang itu ya, Romo ya. Tapi dia diam aja kan, Romo. Ya bolehlah, ceritanya boleh begitu ya. Tapi sebenarnya ya memang perempuan, mengapa perempuannya yang digoda, bukan lelakinya yang digoda? Ayo. Ayo, kenapa? Karena perempuan suka digoda, begitu? Oh enggak, bukan begitu ceritanya. Tapi nanti untuk lain kali saja. Ini cerita buat penasaran. Nah, asal tidak membuat dosa, karena curiosity bisa membuat dosa. Tapi itu ceritanya gini, ya. Saya beritahu saja jawaban singkatnya. Karena figur perempuan di dalam Alkitab itu menunjukkan sisi umat Israel. Ya, diingat, laki-laki itu figur dari yang ilahi, sedangkan perempuan itu figur Israel. Jadi mengapa perempuan yang digoda? Karena ya itu gambarnya Israel, gambaran Israel. Jadi kenapa yang digoda bukan lelakinya tetapi perempuannya? Karena yang digoda adalah Israelnya. Nanti lihat di kitab Hosea, di mana Nabi Hosea disuruh mengawini seorang pelacur karena apa? Karena Israel itu dianggap melacurkan diri dengan menyembah dewa-dewa lain. Dan dengan demikian simbol perempuan yang menunjukkan umat Israel itu kental ada di dalam kitab suci. Gitu. Itu bukan soal kejadian nyata, tetapi ini sebuah peristiwa yang menunjukkan betapa Israel itu sejak awal mulanya tidak setia. Mau dikatakan itu saja, sederhana itu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan kenapa perempuan itu yang digoda dan perempuan akhirnya membawa dosa ke dunia, ya bukan soal itu. Itu soal simbol, figur yang menyimbolkan sesuatu. Ya, jadi kita lihat ada hiburan rohani, artinya keadaan jiwa yang mengalami gerak batin sehingga berkobar untuk mencintai Tuhan. Bentuk keadaan hati berkobar, kesedihan akan dosa dan rasa sesal, air mata, bertambah iman, harapan dan kasih. Ya, dan itu membuat apa? Dan itu membuat kita makin maju. Jadi kalau orang menangis itu bukan berarti bahwa selalu buruk. Ada orang yang menangis karena menyesali dosa-dosanya, dan itu jangan dianggap sebagai sebuah wujud
kepahitan, tetapi sebuah wujud rahmat di mana ada pertobatan batin dengan keluarnya air mata itu. Alasannya karena usaha kita dalam hidup rohani, lebih setia kepada Tuhan, ya. Jadi kita bertekun, ya, istilahnya lebih bertekun dalam jalan Tuhan. Itu membuat kita punya hiburan rohani. Kedua, tanpa sebab tiba-tiba saja gembira, begitu ya. Dan itu ada kegembiraan karena mengingat akan sebuah hal atau sebuah pemahaman tertentu di dalam hidup kita, dan itu tanpa usaha kita, tahu-tahu kita paham begitu saja. Pernahkah seperti itu? Nanti kita lihat semua kapan-kapan. Coba cari, cek kapan Tuhan buat saya mengerti sebuah hal tanpa saya pernah punya usaha, dan ketika saya mengerti, saya jadi wah, gitu ya. Dan itu membuat iman saya makin besar tentang Tuhan. Reaksi, memikirkan bila dalam kesepian, tidak membuat janji muluk-muluk, tetap rendah hati. Tadi saya sudah bilang, kalau kita punya hiburan rohani, kita berkobar-kobar, Tuhan terima kasih, luar biasa, ya. Engkau sudah mengabulkan apa yang kuminta, dan ini kebaikan yang luar biasa datang daripadamu. Stop sampai situ, sebelum ngomong lebih lanjut. Karena apa? Di dalam kitab suci kita tahu betapa Raja Herodes pernah sedemikian gembiranya, sehingga putrinya yang menari di depan dia dengan sangat baik itu dijanjikan. Bahkan kalau kamu minta separuh dari kerajaanku pun kuberikan. Dan apa yang diminta oleh putrinya? Kepala Yohanes Pembaptis. Dan menyesallah Herodes waktu itu. Dan persis, hati-hati dengan kegembiraan pula. Bukan berarti kita nggak boleh gembira. Boleh, puji-puji Tuhan boleh. Tapi stop sampai di pujian kepada Tuhan sebelum ngomong yang lain tentang janji, tentang hidup kita, apapun itu. Pujilah Tuhan, gembiralah bersama teman-temanmu, apa segala macam, tapi harus pikir baik-baik ketika mengucapkan janji saat kita gembira. Reaksi, tidak untuk diri sendiri dibagikan, sadar bahwa hiburan adalah sarana bukan tujuan. Bagikanlah, jangan gembira sendirian. Pelit lu kalau lu lagi senang, ya. Kesepian rohani, ya. Arti keadaan batin yang cenderung menjauh dari Tuhan. Bentuk menipiskan iman, harapan, kasih, perasaan berat, suram, kacau, kegelapan jiwa, mencari kenikmatan semu dan duniawi. Ya. Contoh, pusing dengan suami, maka mencari kenikmatan semu dengan apa? Dengan main sosmed berjam-jam, ya. Suami sengaja dicuekin, atau sebaliknya, istri sengaja dicuekin. Alasan terjadinya, orang malas dalam latihan rohani, malas, ya. 2, percobaan Tuhan, apakah iman kita bertahan dalam kesulitan, untuk menyadari bahwa hiburan rohani itu pemberian Tuhan. Reaksi terhadapnya tidak membuat perubahan pokok. Kalau lagi kesepian rohani, berantem sama suami atau istri, Bapak Ibu, saudara-saudariku, jangan ngomong kata cerai, cerai, cerai. Itu melawan aturan main di dalam latihan rohani. Dan orang selalu bilang, kata-kata adalah doamu. Bukan soal itu, tetapi bahwa reaksi terhadapnya, terhadap kesepian rohanimu itu sebuah bentuk kesalahan yang akan memperparah lagi kondisi yang sudah ada. Jadi, tolong ya kalau lagi berantem ya suami istri ya, tolong ya suami atau istri, biasanya suami deh yang suka ngomong cerai saja, ya. Jangan, dilarang membuat perubahan pokok, ya, kecuali mengetatkan latihan. Wah, kita bertengkar, ayo kita berdoa lebih sering lagi lah, itu jangan cerai, kita masih bisa bertengkar. Semakin kita bertengkar, kita harus semakin latihan rohani, berdoa bersama, ya gitu. Tidak makan ya malam hari gitu ya, tapi diisi dengan jam makan malam dengan berdoa bersama. Itu malah bisa keluar dari kesepian rohani, bukannya malah ngomong kita cerai saja. Ya, bertahan dalam kesepian dan berjuang, ajere kontra, tekun berdoa dan berlaku tapa. Itu yang tadi sudah saya katakan. Juga menundukkan rasa dengan akal budi dan pikiran, menyadari betapa kecil kita tanpa Tuhan.
Jadi kalau dalam kesepian rohani, dalam kelihatannya menjauh dari jalan Tuhan, maka kita harus apa? Jangan pernah sekali-kali membuat perubahan pokok, ya. Apakah kalau jadi Romo terus satu hari merasa tiba-tiba sepi lalu, oh ya aku pingin berubah, nggak pingin jadi Romo lagi. Itu namanya koclok atau apa ya? Namanya bodoh, sudah bertahun-tahun latihan rohani hanya karena kesepian saja. Bisa nggak kesepian? Bisa. Tetapi apakah harus merubah keputusan yang sudah diputuskan secara mendasar bertahun-tahun lalu? Enggak. Karena apa? Ketika saya melakukan itu, setan bersorak-sorai gembira. Ya, Tuhan Yesus disalibkan kedua kali. Gitu. Saya minta waktu 3 menit lagi. Ya. Pembedaan roh 2, ini penting. Karena apa? Kita selalu ngomong serigala berbulu domba. Dan benar sekali. Seringkali juga di orang-orang yang maju, itu seringkali setan itu bisa jadi seperti malaikat terang, ya. Maka dia pakai tipu daya yang siasatnya licik, pura-pura baik tapi akhirnya menjatuhkan, ya. Dan kita tahu bahwa malaikat jahat bisa menjadi malaikat terang, memulai dengan mengikuti suasana jiwa yang saleh, akhirnya menggiring ke arah maksud Allah sendiri. Ada beberapa orang Katolik yang sangat devosional, ya. Beberapa tahun yang lalu ada seorang bapak dan mungkin sekarang ada seorang ibu yang sampai, saya yakin mereka orang-orang yang saleh, tetapi mereka ini pada akhirnya apa? Oh, saya melihat penampakan Bunda Maria. Saya melihat ada penampakan Bunda Maria di sini, ada penampakan Bunda Maria di situ, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu mulai menerima wangsit, dan wangsit-wangsitnya, perkataan-perkataannya ketika dijejerkan dengan diparalelkan dengan ajaran gereja, malah sesuatu yang bertentangan, bahkan bisa melawan hierarki gereja. Lihatlah, ada roh jahat yang model seperti ini jauh lebih powerful, ya, jauh lebih powerful daripada yang pertama. Dan lihatlah, banyak orang yang percaya, tapi saya yakin bahwa orang-orang yang mengaku diri sebagai punya penampakan dan seterusnya, itu orang-orang yang saleh, tetapi mereka tidak pernah membaca gerak-gerik roh di dalam diri mereka. Kesalehan pun bisa dipakai oleh setan untuk menjalankan perannya di dunia ini. Jadi ada kasus-kasus di mana orang mengaku melihat penampakan Bunda Maria dan merasa menerima wangsit dan seterusnya, dan kata-katanya bahkan cenderung menyudutkan hierarki gereja dan lain-lain, ya, mengkritik ini dan mengkritik itu, bahkan paus bisa dianggap sebagai antikristus dan sebagainya. Lihatlah, setan jenis ini jauh lebih berbahaya karena menggunakan rasa perasaan saleh kita untuk apa? Untuk kepentingan setan, bukan untuk kepentingan kita ataupun lebih-lebih Allah. Ya, jadi harus diperhatikan bila awal, tengah, dan akhir harus baik semuanya. Kalau awal dan tengah saja yang baik, tetapi akhirnya jelek, contohnya pada akhirnya malah melawan gereja, melawan hierarki gereja, ngomentari uskup begini, ngomentari itu, dan mau memisahkan diri. Ada kasus di mana orang-orang merasakan mendapatkan daya Roh Kudus, pada akhirnya memisahkan diri dari gereja. Dan itu contoh-contoh di mana setan menggunakan daya-daya kesalehan kita untuk kepentingan setan. Oke, itu pembedaan roh yang kedua. Ya, jadi waspadalah terhadap hal-hal seperti itu. Nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi serigala berbulu domba, teman-teman, itu bahasanya Alkitab itu. Ya, ya sudah. Mari kita hening sejenak. Kita mau menyadari betapa bahwa setan itu selalu berupaya untuk
membuat kita gagal melaksanakan kehendak Allah. Tetapi ingat, ya, tadi saya ngomong mulai tadi saya jadi sadar, ngomongnya kok setan terus ya Romo ya, kok nggak ngomong roh baik ya, Roh Kudus gimana ya Romo ya. Maka baik juga kalau melihat bahwa Yesus selalu mengatakan dari buahnya kita akan tahu pohonnya. Ya, maka roh baik itu akan selalu membuat kita dari awal baik, tengah baik, akhir baik. Itu pembedaan roh yang kedua ya. Sedangkan kalau setan itu bisa saja awal baik, tengah jelek, akhir jelek. Awal baik, tengah baik, tapi akhirnya jelek. Dan itu perlu kita teliti, hati-hati ya. Kita juga seperti itu. Ada satu anak yang begitu mengasihani temannya yang tersingkir karena dianggap sebagai golongan LGBT, pada akhirnya berteman, maksudnya baik. Tapi pada akhirnya dia tidak keluar dari komunitas LGBT, bahkan sekarang dia ada di dalamnya. Maksudnya baik menemani orang yang tersingkir, tetapi pada akhirnya dia berada di dalam komunitas yang sebenarnya tidak, ya komunitasnya ya bukan itu jalan Tuhan kepada dia. Itu saja sih menurut saya, dan itu yang perlu kita hati-hati. Maka ya coba kita duduk diam, tenang-tenang, kita pilih salah satu pertanyaan ini ya. Apakah Anda mempunyai pengalaman tergoda oleh kejahatan dan berpura-pura baik? Pengalaman mana itu tidak perlu diceritakan di sini. Dari lingkungan dan masyarakat sekitar Anda, apakah Anda melihat berbagai tipuan untuk mengelabui orang sehingga orang tertarik dan terjerat? Apa itu? Apakah Anda mempunyai pengalaman menyembunyikan godaan dalam hidup Anda? Mengapa? Tidak perlu diceritakan di sini, karena di sini bukan ruang pengakuan dosa. Mana kelemahan kita dari sifat dan taktik godaan menggoda kita, dan juga dari teori yang kita pelajari sebelumnya, taktik mana yang sering kita alami, bagaimana kita akhirnya dapat mengalahkannya, itu juga perlu dicari supaya apa? Supaya kita mampu untuk mengalahkan roh jahat. Apakah Anda pernah mengalami kegagalan termasuk kejatuhan dalam hidup? Apa yang dapat dipelajari dari pengalaman itu? Mari kita hening sejenak, kita mohon Roh Kudus memberkati kita, masuk ke dalam pikiran kita, kurang lebih 3 menit menanyakan satu saja dari antara 5 yang ada di sini. Mari kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Kita berjumpa setelah ini lagi. Ya. Terima kasih Romo Effendi untuk pemaparannya yang luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk Romo Effendi yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Terima kasih Romo Effendi. Dan untuk selanjutnya, mari kita memulai ibadat sore kita pada sore hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Mei dan Kak Reni. Waktu dan tempat dipersilahkan.
my heart, O Lord, take my hopes and dreams. Take my mind with all its plans and schemes. Give me nothing more than your love and grace. These alone, O God, are enough for me. Take my thoughts, O Lord, and my memory. Take my tears, my joys, my liberty. Give me nothing more than your love and grace. These alone, O God, are enough for me. I surrender, Lord, all I have and hold. I return to you your gifts untold. Give me nothing more than your love and grace. These alone, O God, are enough for me. When the darkness falls on my final days, take the very breath that sang your praise. Give me nothing more than your love and grace. These alone, O God, are enough for me. Marilah kita bersama mempersiapkan diri untuk beribadat bersama, diambil dari buku Ibadat Sabda halaman 82 dan 83. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Pembacaan Injil dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu.
hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita memandang Yesus Kristus dan berjalan bersamanya, karena Dia adalah Tuhan yang mengajarkan pembedaan roh kepada kita. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang peka dan lepas bebas, sehingga dapat melaksanakan kehendak-Mu tanpa cemas atau khawatir akan apapun. Rasa bingung karena mau berubah dari hidup lama, namun sekaligus mau mempertahankan sejumlah kesenangan di masa lalu, telah membawa Santo Ignatius kepada pembedaan roh-roh dan latihan rohani yang dapat diandalkan untuk mengalami perjumpaan sejati dengan Allah. Semoga kami mampu mengambil keputusan dengan jelas dan bijaksana, dan tidak membiarkan diri dikuasai oleh aneka keinginan yang mengaburkan orientasi hidup kami kepada godaan si jahat. Yesus, Engkau memberi dirimu dengan menderita demi menaati kehendak Allah dan memberi nasihat Injil bahwa setiap murid-Mu harus rela menderita demi nama-Mu, juga mau memikul salibnya dalam hidup sehari-hari. Semoga kami berani mengikuti jalan salib yang telah Kau lalui demi keselamatan manusia, dan supaya kami bertumbuh di dalam anugerah pembedaan roh yang Kau ajarkan. Marilah kita berdoa. Allah Maha Baik, semoga Engkau berkenan mengaruniakan kepada kami kepekaan dan kemerdekaan batin. Berilah kami rahmat untuk memandang cahaya kasih-Mu, sehingga kami tidak putus asa ketika mengalami desolasi. Kuatkanlah kami untuk dengan gembira menjauhi segala kelekatan yang dapat menyesatkan hidup kami. Dan semoga salib Yesus Putra-Mu menjadi sumber yang memberi kemenangan dalam mengalahkan dan merobohkan segala godaan jahat. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami,
kini, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Kak Mei dan Kak Reni. Mari kita lanjutkan acara kita pada sore hari ini. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang memiliki pertanyaan, persilahkan untuk mengajukan pertanyaan baik melalui chat room ataupun langsung menanyakan kepada Romo. Ya, ada Pak Frans Salim yang sudah ingin bertanya, Romo. Silakan Pak Frans. Selamat sore Romo. Selamat sore. Ya tadi di dalam share screen-nya Romo ada satu gambar yang cukup menarik perhatian saya. Di sisi kiri itu ada iblis yang membisikkan dan di sisi kanan ada malaikat yang membisikkan. Tetapi dalam sehari-hari yang sering kita sebut itu hanya iblis, kemudian juga Roh Kudus. Saya pikir perbandingan antara iblis dan Roh Kudus sebenarnya sangat ekstrim, antara bumi dan langit, rasanya jauh sekali, tidak setara. Nah, saya mau ambil satu perbandingan yang cukup setara, yaitu antara iblis dan malaikat. Dalam hal ini, malaikat pelindung, yang memang Tuhan sudah tugaskan untuk melekat pada kita, untuk melindungi kita, untuk mengajar kita, dan membimbing kita untuk selalu mengarah kepada Tuhan. Di dalam usaha saya untuk menjadi atau membuat hidup lebih baik, lebih suci, saya mengambil dua langkah. Satu langkah praktis dalam menjalani hidup sehari-hari, saya mengandalkan malaikat pelindung saya. Jadi saya selalu berkomunikasi pada dia, saya selalu mohon pertolongan dia, baik dalam hal iman maupun dalam tindakan pekerjaan sehari-hari, dan saya secara tegas berani memberi dia nama, dan saya kerap kali berkomunikasi pada dia. Kemudian tindakan yang kedua, untuk membuat hidup saya lebih kudus dan suci, saya berdoa dan mengundang Roh Kudus. Jadi saya pikir begitu Romo, karena berasa sulit banget sih untuk hidup di dalam roh, tetapi pada dasarnya Tuhan sudah memberikan pertolongan malaikat dan Roh Kudus. Saya sering kali ingat di dalam bacaan kitab suci, khususnya Perjanjian Lama, malaikat perannya begitu besar, Romo, dan dia bisa menolong kita apapun keadaan kita. Para nabi dibebaskan dari banyak penyiksaan dan sebagainya. Kemudian saya pernah juga sharing tentang ini, dan ada Romo yang mengingatkan, tolong berhati-hati dalam membedakan roh. Saya sadari itu Romo, dan saya merasa bahwa hidup rohani saya dengan mohon pertolongan malaikat pelindung saya, kehidupan rohani saya menjadi semakin baik. Terima kasih Romo. Baik Pak Frans. Tanggapan saya sederhana, kalau itu pada akhirnya membuat hidup Anda makin baik, jalankan itu, karena kemungkinan besar Anda melakukan apa yang sudah datang dari Allah sendiri. Dalam hal ini Anda memperhatikan roh baik lebih daripada roh jahat. Seperti itu. Cek saja kalau di hidup Anda dengan pola semikian itu tidak membuat orang rumah yang lain menjadi gelisah, atau tugas-tugas kewajiban Anda tidak lagi terbengkelai, dan bahkan kerohanian Anda semakin meningkat, pelayanan Anda semakin baik, maka kemungkinan besar itu adalah gerak roh baik. Maka lanjutkan saja kebiasaan seperti itu. Itu tanggapan saya. Kalau itu mengganggu hidup Anda, dalam arti bukan hanya diri pribadi, tetapi juga mengganggu hidup keluarga Anda, orang lain melihat Anda sudah mulai makin aneh, sudah semakin tidak bisa tidak bisa lagi melihat gerak-gerik Anda sebagai sebuah kewajaran, Anda mulai harus berhati-hati dan mulai bertanya, tidak langsung membantah,
tetapi harus berhati-hati bertanya kepada diri apakah memang benar ini datang dari roh baik atau tidak, karena kalau orang lain kadang-kadang melihat diri kita lebih objektif daripada kita sendiri, seperti itu. Dan perlu memperhatikan juga pendapat orang lain tentang cara kita menghidupi hidup kita. Terutama kalau Anda berkeluarga, itu gampang sekali kalau yang ngomong adalah orang yang paling dekat dengan Anda, anak atau istri. Seperti itu. Itu catatan dari saya. Kalau itu tidak ada komplain dari mereka, well, lanjutkan saja sepanjang pelayanan Anda juga bertumbuh, hidup iman Anda makin berkembang, dan seterusnya. Dan yakinilah itu datang dari roh baik. Boleh tambah sedikit, Romo? Contoh praktisnya begini, Romo. Setiap sebelum saya tidur, setelah saya berdoa kepada Tuhan, di akhirnya saya selalu menyapa malaikat saya, dan saya pesankan pada dia. Saya namakan dia Chris. Chris, besok saya akan bangun jam 6. Tolong saya. Dan sejak saya lakukan itu, pada pukul 6 itu ya lebih kurang sedikit, bahkan sebelum jam 6, saya sudah disadarkan, dan pada sekitar jam 6, saya tidak lagi bermalas-malas untuk menikmati tidur saya, tetapi saya begitu bersemangat. Saya bangun, kemudian yang saya lakukan adalah saya berdoa singkat Bapa Kami, doa malaikat Tuhan, kemudian baru saya mulai beraktivitas lainnya. Setelah saya membersihkan diri, saya ambil waktu cukup panjang, saya membaca kitab suci, dan saya berdoa yang lain-lainnya. Apakah begini, Romo? Sedikit lagi pertanyaan. Frans, kalau bisa dipersingkat, Pak Frans, pertanyaannya. Bolehkah kita mengaktifkan para malaikat itu dan Roh Kudus itu yang sebenarnya ada di dalam hati kita dibanding membiarkan mereka pasif untuk menolong kita, Romo? Itu, Romo. Jawabannya jelas iya, tapi harus diukur. Itu yang sekali lagi hari ini kita pelajari, bahwa bahkan apa yang kita anggap baik di awalnya harus tetap diikuti prosesnya. Karena tadi saya sempat cerita bahwa ada orang-orang yang menerima karisma tertentu bisa merasa bahwa dikunjungi Bunda Maria atau Yesus atau siapapun, dan pada akhirnya malah membawa pertikaian yang panjang dalam hidup mereka, bahkan bisa melawan otoritas gereja. Dan itu yang tadi dikatakan pentingnya untuk melakukan pembedaan roh, bahwa awal baik itu sudah diketahui dari ceritanya Pak Frans. Dan bagaimana itu nanti yang membawa ke Pak Frans, maka itu yang perlu diberi catatan garis bawah tentang kehati-hatian. Karena bagian dari pembedaan roh adalah kehati-hatian, terutama ketika rohnya bergerak menggunakan kesalehan kita. Roh ini berarti netral, ya. Saya tidak bilang roh baik atau roh jahat. Roh baik menggunakan kesalehan kita tentu untuk menjalankan kehendak Tuhan pada akhirnya, dan kita menemukan dan menjalankannya dan makin bagus dari hari ke hari. Tapi roh jahat bisa juga menggunakan model-model kesalehan tertentu untuk maksud jahatnya, dan itu bisa, yang tadi saya katakan, bisa sampai membuat pertikaian, dan bukan hanya pertikaian tetapi juga perpecahan sebenarnya. Catatannya itu. Jadi kalau mengikuti apa yang Pak Frans katakan, saya pikir lakukan saja itu. Menurut saya itu sejauh yang saya tangkap diceritakan oleh Pak Frans itu baik. Nah, itu. Terima kasih, Romo. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi yang bisa disampaikan ini di chat room dari Pak Tony, Romo. Pertanyaannya, Romo, apakah seorang perlu mempunyai cara pandang atau cara berpikir khusus untuk melakukan pembedaan roh? Maksud saya, apakah orang yang dalam hidupnya selalu berpikiran pragmatis atau bahkan skeptis dapat melakukan pembedaan roh? Kalau dapat, cara melakukannya bagaimana? Apakah cara berpikir juga termasuk dalam salah satu kodrat manusia? Terima kasih, Romo. Jawaban yang terakhir gampang. Cara berpikir itu adalah
pikiran kita adalah bagian dari kodrat manusia. Cara kita berpikir itu macam-macam asalnya, tapi yang paling kita ketahui bagaimana kita dididik dan dalam kultur atau dunia seperti apa kita dibesarkan, dan itu mempengaruhi cara berpikir kita. Ya. Dan apakah harus pragmatis atau skeptis? Tidak dua-duanya. Itulah indahnya latihan rohani. Orang yang sering kali berpikir berbelit-belit, selalu mempertanyakan segala sesuatu, mungkin roh jahat itu malah senang bisa pakai. Tidak, ini ya yang saya bilang, kita tidak mengatakan bahwa kalau orang skeptis itu selalu salah dan juga selalu benar. Orang pragmatis itu selalu salah atau selalu benar, bukan. Tapi kita harus tahu, oh kita itu cenderung, gampang lah, sudah eksekusi saja dulu, nanti hasilnya pikiran belakang lah. Atau tunggu dulu, saya harus mikir 3 hari, 4 hari. Well, tidak ada yang salah dengan cara berpikir seperti itu. Ya, yang salah adalah ketika ya kita tidak hati-hati, kita sering melakukan itu dan sesekali atau mungkin setan suka ngisengin gitu ya. Kalau orang butuh eksekusi cepat, ya kita seakan-akan semua orang sudah melihat terang. Romo Effendi putusin, ya gitu ya. Tapi saya selalu, salah atau benar nih, salah atau benar. Romo Effendi datanya A, B, C, D, E, semuanya menunjuk supaya Romo mengeksekusi ya, bukan tidak. Tunggu dulu. Saya kok masih nggak yakin ya. Dan semua orang tahu bahwa keputusan ada di tangan Romo Effendi dan itu urgent. Dan ketika Romo Effendi mengatakan tunggu dulu, itu malah membuat segala-galanya kacau balau nantinya. Nah, contohnya kurang nyata, tapi gini aja. Orang yang suka berpikir negatif, dalam arti bukan negatif, orang yang selalu berpikir yang terjelek dulu sebelum yang terbaik, itu bukan berarti selalu salah loh. Ada contoh teman dosen ya, teman dosen dia selalu, wah kita mau ngadain acara besar nih, wah jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan ini. Saya bilang, Pak, itu ada baiknya tapi tidak diomongkan di depan anak-anak. Saya bilang gitu. Mari kita sebagai orang dewasa ngomong di sini, ya. Dan kita tahu mungkin saja alasanmu, kehati-hatianmu itu, rasa skeptismu itu ada benarnya dan itu perlu kita antisipasi. Saya pernah bilang, jangan-jangan si A nggak mau datang, jangan-jangan si B nggak mau berdonasi, jangan-jangan si C menghalang-halangi, tidak suka. Tunggu dulu. Ketika kamu mengatakan semuanya itu di depan anak-anak, mahasiswa, mereka jadi ciut dong. Lihatlah bagaimana setan bisa menggunakan tabiat kita untuk apa? Untuk menggolkan rencana dia. Jadi hati-hati dengan segala sesuatu yang ekstrim di dalam hidup kita. Kita perlu skeptis sesekali. Kita perlu pragmatis sesekali. Tidak ada, kita harus skeptis all the time. Sepanjang waktu harus skeptis. Tidak ada, kita harus pragmatis. Pokoknya ya gampang, bleng, ya tidak, selesai. Pokoknya berguna atau tidak. Nggak bisa. Sikap ekstrim tidak diberi tempat di dalam pembedaan roh. Karena justru itu yang mau ditentang oleh Santo Ignatius. Pembedaan roh itu kita butuh tahu sungguh-sungguh apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita, dan pertama-tama siapa kita, apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita, dan ini arahnya mau kemana. Nah, 3 hal itu yang harus kita pertimbangkan. Maka dalam kasus dosen yang selalu skeptis, itu bukan berarti skeptis selalu jelek ya, bukan. Atau selalu mempertimbangkan banyak hal dan melontarkannya di grup, di WhatsApp grupnya mahasiswa apa. Saya bilang anak-anak lemas kalau kayak begini terus, Pak. Saya bilang, mari kita ngomong sebagai orang dewasa. Coba ngomong. Karena apa? Setiap kali ada ide-ide yang terobosan-terobosan, dia selalu jangan begini, jangan begitu. Persis itu setan menggunakan karakter kita, cara kita berpikir untuk
lakukan mencapai tujuan setan. Begitu. Apakah selalu berdosa? Tidak selalu dalam hal dosa. Ini yang tadi saya bilang ini. Dalam hal yang kehidupan sehari-hari, ya, yang bahkan tidak menyangkut dosa pun setan bisa pakai. Untuk apa? Supaya tidak terjadi acara besar itu. Ya, yang sebenarnya kalau acara besar itu gereja dilihat orang, Allah dimuliakan dan seterusnya. Tapi kalau kamu hidup dengan skeptisisme, kamu bisa membatalkan semua acara itu. Itu salah satu contohnya. Ya tidak ada hubungan, tidak mesti hubungannya selalu dengan dosa. Tadi yang saya selalu bilang itu soal bagaimana kita mencapai, melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Tidak serta-merta harus pembedaan roh itu selalu dengan dosa. Terima kasih Romo. Semoga Terima menjawab kasih. ya Pak Tony. Ya. Terima kasih Romo, mantap. Terima kasih banyak. Baik, waktu tanya jawab untuk sore hari ini sudah selesai. Mari kita melanjutkan ke acara berikutnya Romo untuk latihan doa. Apakah ada Romo? Ya, saya akan memberi sedikit tentang kesepian rohani. Baik juga ya. Berpikir soal kesepian rohani kalau nanti retret 3 hari ada, dan juga mungkin berguna ya di dalam hidup kita, di mana kita tiba-tiba merasa kering, merasa berbeban berat, kita merasa lesu dan seterusnya. Dan baik juga kalau kita mulai melihat bagaimana kita biasanya menghadapi hal tersebut, sekaligus ya bagaimana kita diminta untuk bersikap seperti Yesus. Dan memang bacaannya nanti adalah bacaan dari Taman Getsemani. Saya akan share ya. Baik Romo, silakan. Saya minta waktu sebentar, ini sementara mencari filenya School by the Spirit, latihan doa. Ya, oke. Kok 30 April salah? Ini bukan yang ini, mohon maaf, salah filenya. Misi acara. Nah ini dia. Apakah sudah melihatnya? Oh belum. Bentar. Teman-teman belum melihatnya ya? Atau sudah? Sudah melihat atau belum? Belum ya? Belum. Nah, harusnya ini sudah ini ya. Oke, baik. Kita mulai latihan doa ya. 20 Agustus kesepian rohani. Mengapa kesepian rohani? Saya pikir baik juga kalau kita belajar berlatih dan memandang Allah di dalam kesepian kita. Ingat tadi apa definisi kesepian rohani? Ketika kita berbeban berat, lesu, dan kelihatannya Allah menjauh, bahkan iman kita dipertanyakan, harapan kita kendur, dan kasih kita sungguh-sungguh tidak lagi menjadi berkobar-kobar karena kita lesu. Dan itulah tepat di mana ada kesepian rohani. Dan dalam masa-masa itu kita mohon supaya Tuhan memberkati kita semua. Dan semoga ini sebagai salah satu cara alternatif untuk berdoa ketika kita sedang sepi. Ya, merasakan betapa bahwa kita tidak sendirian walaupun seakan-akan kita ini sendirian. Kita mohon rahmat mengenali diri secara mendalam dalam kesepian rohani dan menyadari bagaimana Tuhan bertindak di saat itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Pembacaan dari Injil Markus. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Kita melihat, menggambarkan dalam angan-angan kita dengan menutup mata atau memandang layar dan melihat figur Yesus ketika berada di Taman Getsemani. Bagaimana dia mengalami penglihatan tentang derita yang akan dihadapi olehnya. Siapakah kita ketika kita berada di dalam Taman Getsemani? Apakah kita adalah Yesus sendiri? Atau kita adalah orang, salah satu dari muridnya, yang seharusnya berjaga tetapi memilih untuk abai dengan perintah Yesus? Kita lihat baik-baik satu persatu bagaimana Yesus berpeluh, merasakan ketakutan di dalam hidupnya yang paling dalam, dan tubuhnya gemetar. Dan dia merasa sendirian. Tidak ada satu sosok pun yang menemani dia saat itu. Satu-satunya yang ada adalah dirinya dan kematian yang menghampirinya. Apakah kita juga bisa merasakan apa yang Yesus rasakan? Coba rasakanlah itu. Sekiranya aku merasakan ketakutan Yesus, aku merasakan kesepian yang dialami, dan kegentarannya menghadapi kematian. Apa yang muncul di benakku ketika melihat itu? Apakah aku juga mempunyai pengalaman yang sama seperti Yesus? Kurasa-rasakan kembali pengalaman itu. Dan biarkan aku semakin menyatu dengan Yesus dan melihat pengalaman itu sebagaimana Yesus mengalaminya di Taman Getsemani. Segala kengerian, ketakutan, kegentaran, rasa kecewa, kesepian, disalah mengerti, dihakimi, dan merasa ditinggalkan. Bahkan oleh Tuhan sendiri, Allah Bapa yang tercinta. Hendak kusatukan diriku dengan apa yang dirasakan oleh Yesus. Segala rasa yang membuat aku sungguh-sungguh
merasa betapa duniaku gelap, tak ada harapan dan kasih di sana. Kurasa-rasakan saja, dan sembari memohon supaya bisa menyatukan semua yang kurasakan dengan apa yang Yesus rasakan. Apakah aku sungguh-sungguh mau mengerti apa yang Yesus pikirkan ketika dia merasakan semua ketakutan, kegentaran, kesepian, dan perasaan kecewa serta ditinggalkan oleh Bapaknya itu. Mau kusatukan dengan apa yang Yesus rasakan. Dan kupahami sebagaimana Yesus memahami. Aku mengambil posisi di dalam angan-anganku seperti Yesus sendiri, entah dengan tangan terbuka, entah dengan tangan terlipat dan berdoa di sebuah batu, tetapi semua yang kulakukan sebagai bentuk kepasrahan kepada rencana Allah di dalam hidupku. Kurasa-rasakan sekali lagi dan kubuat supaya diriku sungguh-sungguh menyatu dengan Yesus, dan dengan demikian aku juga menjadi paham apa yang Ia pahami selain apa yang Ia rasakan. Dan di dalam batin kita saat ini, pelan-pelan marilah kita mengucapkan, sekiranya cawan ini bisa berlalu, lalukanlah dari hidupku ya Tuhan, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Kukatakan itu perlahan-lahan, dan semoga itu menjadi sebuah kekuatan bagiku. Marilah kita berdoa. Tuhan, berikanlah iman seperti Julian dari Norwich yang melihat semua akan baik-baik saja, dan semuanya akan baik-baik saja, dan segala macam hal akan baik-baik saja. Walau kondisi diri dan duniaku menunjukkan sebaliknya. Buatlah kesepian rohaniku menjadi tempat di mana aku mencari Engkau, Tuhan, satu-satunya yang terpenting dan terdekat dalam hidupku. Buatlah kesepian rohaniku menjadi saat di mana aku berkembang menjadi pribadi yang membawa kehangatan manusiawi kepada yang lain yang sedang kesepian. Buatlah kesepian rohaniku menjadi lahan di mana aku bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih ketika orang melihat kebesaran-Mu dalam kecilnya diriku dan hidupku. Semoga kesulitanku menunjukkan penyelamatan-Mu kepada dunia. Itu cukup bagiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, saya sengaja mengajak Anda untuk sedikit
melihat soal kesepian rohani, tetapi lebih luas lagi nanti di minggu ketiga kalau Anda menjalankan latihan rohani, ada yang namanya Via Unitiva atau jalan penyatuan, di mana kita semua yang mengikuti Yesus pada akhirnya harus bersatu dengan Yesus dalam jalan sengsara dan kematian. Dan dengan demikian nanti kita akan bangkit dengan Dia. Oleh karena itu, walaupun konteksnya tadi adalah kesepian rohani, tapi sengaja saya membawa Anda untuk menyatukan diri melalui pengalaman kesepian rohani itu dengan kesepian Yesus sendiri. Karena itu jalan penyatuan kita dengan Tuhan. Kalau Anda sepi, Anda merasa bahwa hidup Anda berbeban berat, jadikanlah saat itu, kondisi itu sebagai saat juga untuk menyatukan diri dengan Yesus. Semoga ya, saya tidak tahu apakah diminta sharing atau tidak, gitu. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tapi itu pesan saya. Mengapa saya sengaja mengambil itu di akhir perjalanan kalian dalam pembelajaran SBS sesi angkatan ini, karena saya pikir Via Unitiva itu penting bagi kita semua. Selain tentunya resurrection, ya, kebangkitan nantinya. Saya kembalikan kepada teman-teman SBS. Terima kasih Romo, terima kasih untuk bimbingan dan tuntunannya dalam latihan doa di kelas kami pada sore hari ini. Dan kami juga sungguh bersyukur Romo telah membimbing kami, menemani kami sepanjang sore hari ini. Untuk itu mari Bapak Ibu dan teman-teman semua kita sampaikan sekali lagi aplaus kita untuk Romo Effendi. Terima kasih. Terima kasih Romo. Baik, mari kita lanjutkan acara kita pada sore hari ini. Sebelum doa penutup, panitia ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Persilahkan, Kak Yan. Baik, beberapa pengumuman yang ingin disampaikan oleh panitia, karena seperti tadi diungkapkan oleh Romo Effendi bahwa ini adalah penutupan pengajaran SBS kita, maka ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua mengenai jadwal retret penutup. Jadwal retret penutup itu akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 yang akan dimulai pada pukul 19 sampai dengan pukul 21. Lalu hari kedua itu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 9 sampai dengan pukul 11 dan dilanjutkan pukul 19 sampai dengan pukul 21. Penutupan retret kita akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 pada pukul jam 8 sampai dengan jam 10 pagi dan akan diakhiri dengan misa penutup yang dimulai pada jam 11 atau jam 12. Lalu ada pengumuman satu lagi bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang masih belum menerima kaos SBS sampai dengan saat ini, mohon memberitahukan kepada panitia. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini, sekali lagi saya Amelia mewakili panitia SBS mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara kegiatan SBS dari awal sampai dengan hari ini. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, sampai bertemu di acara rekoleksi. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan.
Terima kasih untuk semua perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, sebelum kita tutup acara kita pada sore hari ini, kita akan berdoa penutup dan akan dilanjutkan dengan lagu penutup. Dan setelah lagu penutup, kami mohon berkat dari Romo Effendi. Terima kasih. Sekalian, mohon berkenan membuka videonya untuk foto bersama dengan Romo Effendi sebagai Romo pembimbing kita pada hari ini. Masih ada yang belum open cam, kami persilahkan. Ya. Lembar yang pertama, silakan pasang filter atau senyum termanis Anda. 1, 2, 3. Lembar yang kedua, mohon bersabar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Sore. Lanjutkan dengan ibadat penutup. Mari teman-teman kita akan doa penutup menggunakan buku Ibadat Sabda di halaman 84 dan 85. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Suci, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami selama kami berlatih untuk lebih menemukan kehadiran-Mu di dalam mencermati gerakan-gerakan batin kami. Kini sudilah menerima dan mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan dengan perantaraan Santo Ignatius. Semoga sengsara dan salib Yesus Putramu kami peluk sebagai kesungguhan kami di dalam memikul penderitaan dan kisah-kisah duka kami sendiri, sehingga kami dapat merayakan juga arti kemerdekaan dan kemenangan yang Kau anugerahkan melalui kebangkitannya yang mulia. Engkaulah Allah yang memampukan kami melaksanakan kehendak-Mu dengan tekun dan gembira. Santo Ignatius, doakanlah kami. Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, semoga Engkau berkenan atas doa-doa, persembahan, dan mati raga yang kami haturkan demi pengampunan dosa, dan bagi setiap perubahan hidup yang kami butuhkan. Kiranya salib dan kesusahan yang kami satukan dalam penderitaan-Mu menumbuhkan tanggung jawab kami dalam mencari dan melaksanakan kehendak-Mu. Santo Ignatius, doakanlah kami. Semoga Roh Kudus menghidupkan kasih di hati dan budi kami untuk dipenuhi kerinduan yang semakin mendalam, serta kesungguhan yang berbuah manis bagi diri sendiri dan bagi semua yang ada di sekitar kami. Tuntunlah kami dengan terang-Mu ya Roh Kudus, untuk mencermati gerakan desolasi dan konsolasi, serta menjadi terampil mengelolanya dalam hidup batin kami. Santo Ignatius, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Bijaksana, Engkau telah menciptakan dan menata alam ini dengan kebijaksanaan yang tak terhingga. Engkau pun telah mengajarkan kebijaksanaan sejati kepada kami, yang seringkali tidak kami pahami, karena jalan-Mu jauh berbeda dengan jalan kami, dan pikiran kami jauh berbeda dari pikiran-Mu. Berilah kami bagian dari kebijaksanaan-Mu,
supaya seperti Salomo, kami lebih mencintai kebijaksanaan daripada harta dan kuasa yang akan binasa. Terangilah hati kami dengan roh kebijaksanaan-Mu, supaya kami berpengamatan tajam dan luas. Jauhkanlah kami dari segala ketakutan dan kecemasan yang tak berfaedah, dan janganlah membiarkan kami menyeleweng karena pelbagai keinginan yang tidak teratur. Semoga kami selalu waspada terhadap bujuk rayu dan godaan yang menyesatkan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebijaksanaan yang sejati, supaya kami belajar mencari Engkau di dalam segala sesuatu, dan memahami peristiwa-peristiwa hidup ini sesuai dengan tata kebijaksanaan-Mu. Berilah kami kebijaksanaan sejati, agar dengan pikiran yang jernih kami dapat memilih yang terbaik dan melangkah di jalan yang lurus, mengikuti jejak Yesus, Guru kebijaksanaan sejati. Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama memuji Tuhan dengan nyanyian penutup. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart.
Mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu, Bersama Roh. Allah Bapa yang Maha Pengasih itu melihat semua dambaan luhur kita, rencana-rencana kita, dan semua karya yang sedang kita kerjakan, serta membimbing selalu di jalannya yang lurus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Teman-teman, terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye. Selamat berakhir pekan semuanya, teman-teman. Bye. Nah, ya. Selamat sore semuanya. Satu terakhir nih SPS nih. Bye. Thank you semuanya panitia. Thank you. Thank you. Udah Kak. Kita semua ya. Masih satu, sorry. Udah. Wih. Lancar sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kak Amel, pantunnya. Kak Amel keren. Suatu pantun Kak Amel. Aduh, tempat saya lagi dangdutan, saya off ya. Kak Amel ini apa? Penutupnya wah keren banget. Enggak, tapi ini sambil deg-degan kan takut bocor karena di ruangan sebelah lagi raker, jadi sambil raker. Tapi enggak bocor kok. Bagus sih, tumben ini apa sinyalnya bagus Kak Amel. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya mohon maaf masih ada salah-salah. Oke, it's okay. Katanya Romo aja masih salah, apalagi kita. Oke, Kak Ian gimana? Ada kendala? Boleh dibilang kalau nggak ada sinyal yang agak macet sih Aku lancar. tadi. Ya. Iya, Biasa dari laptop, bukan ini sih. Oh, laptopnya bukan sinyalnya ya. Iya. Oke, sudah. Ya, tim Zoom sih. Oke lah. Terima Tadi kasih yang Kak agak Yayan heboh, kami. yang agak heboh itu yang di presensi. Livia bolak-balik. Livia bolak-balik. Kak Sito, aku tadi nggak bisa ikut di presensi karena cuman view only. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Udah kok. Ya, Tadi pencatatan saya cocok dengan yang ada di apa betul ya. Pak ininya. Hanya memang iya tadi beberapa kali sempat Livia kok bolak-balik ya, lucu juga itu tadi. Ya akhirnya tak tegur Japri dan terus tak umumin di grup besar. Dia alasannya apa Pak Kak pakai 2 device Kak Debbie? Katanya masuk di tas itu kepencet katanya. Oh. Pencetnya pinter banget bisa pas acara kita. Makanya ya sudah